Pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kali langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Satu, dua, tiga. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian. Di dalam segala meskipun 1000 tangan
ada kesempatan yang sangat baik, yaitu di mana kami boleh hadir beribadah kepada Tuhan. Kami tetap meyakini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami tetap meyakini Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, memberkati kami. Tuhan juga yang memulihkan keberadaan kami, menguatkan, menghiburkan kami. Tidak hanya saat ini, tetapi juga di masa-masa yang akan datang. Sebentar kami akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kami memberi diri untuk kebenaran firman Tuhan ini. Urapi hamba-Mu, sanggupkan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi setiap sidang jemaat Tuhan. Demikian juga hamba boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Iya. Kita tetap membahas tentang tokoh sidang jemaat ya. Setelah minggu lalu kita membahas mengenai Ishak, hari ini kita membahas tentang Esau. Ya, dimana tadi telah Bapak Ibu baca bersama-sama dari Kejadian pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-34. Kita melihat tokoh ini dari sisi yang buruk maupun sisi yang baik. Baik itu sisi buruk maupun sisi yang tidak buruk atau sisi yang baik, kedua-duanya menjadi pembelajaran penting dalam diri kita. Amin. Nah, kita melihat di sini bahwa Esau ini adalah anak sulung. Zaman dulu anak sulung itu memiliki keistimewaan tersendiri sidang jemaat. Dia punya kedudukan yang istimewa dibandingkan adik-adiknya. Anak sulung memiliki janji-janji yang luar biasa yang dari Tuhan. Baik itu janji materi maupun janji-janji yang berkaitan dengan hal-hal rohani. Dengan kata lain, anak sulung dalam kisah ini ia memiliki hak yang begitu istimewa, yaitu mewarisi janji Tuhan. Tetapi rupanya kita melihat lagi di sini dalam kisah tadi, Esau tidak melihat bahwa anak sulung itu sebagai sesuatu yang istimewa, sehingga ia berani menukarkannya untuk yang sesaat, untuk jangka pendek dibandingkan untuk jangka panjangnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau diurut di zaman ini dibandingkan zaman dulu dalam kisah Esau ini, ya sekarang ini dihitung sebagai diskriminasi begitu ya. Masuk dalam kategori diskriminasi, bukan kriminalisasi, bukan. Pilih kasih, kita juga sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Diskriminasi, karena ada yang diistimewakan, ada yang tidak
istimewakan. Tapi bukan di situ, dengan zaman yang berbeda. Yang tetap itu adalah hal-hal istimewa, pembelajaran pentingnya. Nah, dari sisi buruk, supaya ini jangan terulang kepada kita, kepada bapak ibu, kepada anak-anak, kepada remaja pemuda, yaitu sisi buruk dari Esau ini, dia tidak menghargai hal yang bernilai tinggi. Ayat 31 sampai 32 kemudian dicatat lagi di ayatnya yang ke-34. Tadi saya katakan bahwa anak sulung ada berkat materi, ada berkat rohani. Hak kesulungan itu memberikan kedudukan yang lebih tinggi, yang lebih istimewa. Tetapi kita melihat di sini Esau tidak menghargai hal yang demikian. Sisi buruknya dari Esau ini, dia tidak berpikir panjang. Sisi buruknya, yang penting tujuannya tercapai. Tidak berpikir panjang, yang penting tujuannya tercapai. Ia tidak memikirkan kepentingan masa yang akan datang untuk generasinya. Dia hanya memikirkan kepentingan sesaat dan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itulah Esau. Dia berburu sidang jemaat. Tentu saja sudah pasti dia haus, dia kelaparan. Ya, haus, kelaparan, mencium dan melihat aroma makanan mengundang selera, sehingga dia berkata kepada Yakub, berikanlah bubur itu, bubur kacang merah ya, bukan bubur kacang hijau, jangan salah ya, bubur kacang merah. Dia melihat itu sangat menarik dan dia meminta. Tetapi Yakub, dia punya jebakan itu. Boleh bubur kacang merah ini untuk kamu. Ini pakai bahasa sekarang ya, saya pakai bahasa sekarang. Boleh, gak masalah, silahkan. Tetapi berikan dulu hak kesulungan itu. Sesuatu yang sangat istimewa. Berikan itu, ditukar. Esau bilang apa? Gak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Karena sebentar lagi saya mati. Padahal belum tentu mati. Karena saking laparnya. Dia menganggap enteng. Cuman semangkok. Cuman ukuran mangkoknya kita kurang tahu ya. Saya belum cari referensinya, apakah mangkoknya mangkok yang besar atau mangkok yang kecil. Dia dapatkan semangkok kacang merah dengan roti yang ada. Dia terima. Selesai dia makan, selesai dia nikmati, dia pergi. Alkitab mencatat dia menganggap enteng hak kesulungan. Padahal hak kesulungan itu bernilai tinggi sidang jemaat. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang yang seperti Esau ini. Selalu berpikiran pendek, segala proses maunya instan,
tidak berpikir panjang, yang penting tujuan tercapai. Hati-hati Bapak Ibu sidang jemaat. Orang yang seperti Ishak ini begitu banyak di sekitar kita. Tawaran-tawaran itu begitu banyak. Menawarkan uang sekarang ini dengan berbagai macam penawaran, dengan suku bunga yang murah dan lain sebagainya. Demi untuk dapatkan uang secepatnya udah gak apa-apa. Sehingga tidak sedikit akhirnya sidang jemaat bunga berbunga, rumah disita, mobil disita, aset-aset yang lain disita, anak, istri, atau keluarga jadi korban. Kalau kita bicara uang, dapat uang mudah, orang yang menawarkan. Tapi rentetan panjangnya itu tidak dipikir. Dah, lagi suntuk, lagi banyak pergumulan, banyak tekanan, tawarin sesuatu yang gratis. Apa itu? Narkoba. Gratis, membawa kenikmatan, tapi ujung-ujungnya menghancurkan. Yang paling prinsip yang saya mau sampaikan hari ini kepada kita sidang jemaat, iman kita kepada Tuhan, iman kita kepada Yesus. Sidang jemaat, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah yang diperhadapkan kepada kita, banyak orang yang seperti Esau. Demi untuk mendapatkan pasangan hidup, tinggalkan Yesus. Demi untuk mendapatkan kedudukan, jabatan yang istimewa, tinggalkan Yesus. Demi untuk memperbaiki katanya masa depan, tinggalkan Yesus. Bapak, Ibu, dan saya hanya dapat memperoleh warisan yang sangat bernilai tinggi, keistimewaan yang bernilai tinggi, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Karena Bapak, Ibu, dan saya percaya kepada Yesus, maka Bapak, Ibu mendapatkan banyak hal dalam hidup ini. Salah satunya apa? Keselamatan. Coba baca Kisah Rasul, Bapak Ibu. Salah satu orang baca Kisah Rasul pasalnya yang keempat ya, kalau tidak salah ayat 12. Coba satu orang baca Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bicara tentang apa, Bapak Ibu? Keselamatan. Iman Kristen, pengajaran kekristenan mengatakan di dalam Yesus, Bapak Ibu memperoleh keselamatan. Itu doktrin kita, ajaran kita, Alkitabiah apa? Alkitab yang menyatakan demikian.
Ada jaminan di sana. Sudah terang-terangan. Tapi faktanya, nyatanya, demi untuk mendapatkan pasangan hidup, demi untuk mendapatkan jabatan, demi untuk keamanan sesaat, demi untuk posisi, berani tinggalkan Yesus. Imannya ditukar dengan pasangan hidup, imannya ditukar dengan jabatan, imannya ditukar dengan keamanan sesaat. Tidak pikir panjang. Di dalam Yesus menjamin apa? Dibebaskannya seseorang dari hukuman. Coba Bapak Ibu baca salah satu lagi. Tadi siapa yang membaca ya? Pak Apris, terima kasih. Yohanes 3 ayat 18. Kalau tadi di dalam Yesus ada keselamatan, karena imannya kepada Yesus, dia mendapatkan keselamatan. Barang siapa percaya kepadanya yang tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya ia bahwa berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Allah. Upah dosa adalah maut. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu sidang jemaat, kita atau seseorang itu dibebaskan dari hukuman. Memang ini bicara masa yang akan datang, Bapak Ibu. Sebagai orang yang beriman, hal-hal yang terjadi atau di masa yang akan datang, kita imani seperti itu. Amin. Tapi rentetan yang sekarang, saya hanya buka beberapa saja keistimewaan beriman kepada Yesus. Matius 11 ayatnya yang ke-28. Bicara apa di situ Bapak Ibu? Kehidupan kita sehari-hari. Matius 11 ayat 28. Dari sekian banyak keistimewaan, coba dibaca. Siapa lagi yang bersedia? Terima kasih tadi Saudara Puji. Ya, Ibu Kristina. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Setiap orang, saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu dalam beberapa sesi khotbah, pasti diperhadapkan dengan beban hidup, kesulitan-kesulitan hidup yang dapat membuat seseorang atau kita kehilangan damai suka cita. Ada istilah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tetapi bagi orang yang ada di dalam Yesus, saya mau katakan, dia pasti mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Seberat apapun persoalan itu, seberat apapun tantangan itu, kalau dia berserah penuh kepada Tuhan, tidak ada yang tidak bisa diatasi. Amin. Tidak ada yang tidak terselesaikan. Karena kita menghadapinya, kita menjalaninya bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Yesus Kristus. Amin. Yang penting kita mau datang, kita mau berserah kepada Dia, dan Dia akan mengurai semuanya untuk kita.
Di dalam Yohanes juga dikatakan, di luar aku. Yohanes 15 kalau tidak salah itu. Berbicara pokok anggur. Di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti hanya di dalam Yesus kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa memperoleh sesuatu, kita bisa berbuat sesuatu. Hal yang istimewa ini sekarang ini banyak ditukar. Sama seperti Esau, tidak menghargai sesuatu yang bernilai tinggi. Yesus Kristus dalam hidup kita sangat-sangat bernilai tinggi. Yang percaya berkata amin. Amin. Jangan karena pasangan nanti Bapak Ibu, anak-anaknya diizinkan untuk mencari pasangan orang yang tidak beriman kepada Yesus. Saya tegas mengatakan, jangan tukar hal yang istimewa dengan yang sia-sia. Berpikirlah untuk jangka panjang. Jangan memikirkan untuk yang sekarang ini. Pikirkan baik-baik. Berapa banyak orang yang sudah meninggalkan imannya kepada Yesus? Sangat banyak. Ke depan bagaimana? Akan lebih banyak. Kenapa saya berani berkata demikian? Saya ulang, kenapa saya berani berkata demikian? Karena orang Kristennya sendiri malas untuk menggali dan mencari kebenaran. Ditambah lagi gereja kebanyakan tidak membuat kurikulum, membuat pembelajaran kepada sidang jemaatnya. Pengajaran kurang, mudah berubah. Di samping pengajaran dari luar itu luar biasa sidang jemaat. Sampai hari ini. Dan mereka berani kita seminggu sekali masih banyak yang malas untuk pembinaan iman. Kalau sekarang masih dimaklumi sidang jemaat karena masa pandemi. Ini tantangan. Jangan Bapak Ibu dan juga anak-anak remaja pemuda nantinya seperti Esau, menukar hal yang istimewa dengan yang sia-sia. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Orang yang menukar hal yang sangat istimewa ini, yang berharga ini. Perhatikan di ayat 36. Pasal 27 dari Kejadian tadi. Coba Bapak Ibu salah satu membaca, tadi Ibu Iing atau Ibu Kristina, Saudara Puji, Pak Apris tadi sudah membaca, ada yang mau membaca lagi? Kejadian 27 ayat 36. Terima kasih Bu. Ini setelah peristiwa Ishak memberkati
Yakub. Minggu lalu sudah dibahas itu. Waktu selesai pemberkatan yang dilakukan Ishak kepada Yakub, Esau datang. Dan dia sadar. Tetapi akhirnya kesadaran itu tidak ada artinya apa-apa lagi, sidang jemaat. Dia menyesal belakangan. Ya. Mengeluh belakangan. Dan menyalahkan orang lain. Bapak Ibu, jangan sampai kita seperti Esau, menyesal, taunya menyalahkan orang lain, padahal kesalahan ada pada diri kita sendiri. Apa akibatnya? Dengan mengorbankan yang sangat istimewa itu, bisa jadi membuat terluka sidang jemaat. Kejadian 27 ayat 41, Kejadian 28 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Esau terluka. Ekspresi keterlukaan hatinya terlihat dengan dia berencana, dengan dia menginginkan kematian Yakub. Dia mau bunuh Yakub karena Yakub dianggap orang yang andil besar untuk menggeser hak istimewa, padahal pilihan ada pada diri Esau sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat lagi, dia sengaja melukai orang tuanya. Saya akan percepat sidang jemaat. Dari mana dia melukai orang tuanya? Dengan dia mengambil istri dari Kanaan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang yang terluka karena kelakuannya sendiri. Menjadi orang yang tidak mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Bapak Ibu, minggu lalu sudah dibahas di sini. Tetapi yang menarik sekali lagi, Esau dikatakan menjadi orang yang tidak mudah untuk bangkit. Jadi jangan sia-siakan, jangan anggap enteng, jangan diabaikan sesuatu yang bernilai tinggi. Apa itu yang bernilai tinggi sidang jemaat? Iman sidang jemaat dan saya kepada Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sudah belajar pada kesempatan ini. Kami belajar dari Esau, terutama dari sisi buruknya, dari sisi yang kurang baik, di mana Esau menganggap enteng, menyepelekan, meremehkan sesuatu yang bernilai tinggi, sesuatu yang istimewa sebagai anak sulung. Hak kesulungannya dia abaikan sehingga dia kehilangan berkat, kehilangan janji-janji berkat, kehilangan janji-janji Tuhan. Hamba berdoa untuk kami sekalian yang ada di ruangan ini, mulai dari orang tua hingga ke anak-anak, untuk kami tidak menukarkan iman kami, untuk kami tidak meninggalkan Yesus di dalam kehidupan ini, karena besar harga yang harus kami bayar.
kalau kami menjauh, bahkan meninggalkan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap sidang jemaat-Mu, berkati setiap kami ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu untuk kami sekalian. Kami sambut firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hosana betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai pada selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih daripada Tuhan, biji mata Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.